Kalau ngomongin konspirasi kerajaan, biasanya kan soal pembunuhan atau perselingkuhan. Tapi yang satu ini beda banget. Ini mungkin teori konspirasi paling aneh, tapi juga salah satu yang paling awet dalam sejarah. Dan ini semua tentang identitas asli dari Ratu Inggris yang paling ikonik. Oke, mari kita bongkar ceritanya. Kita semua kenal dia dengan julukannya The Virgin Queen atau Sang Ratu Perawan. Seorang penguasa legendaris yang katanya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Inggris sampai-sampai menolak semua lamaran pernikahan yang datang. Tapi, gimana kalau citra yang kita kenal itu cuma kedok? Cuma buat menutupi sebuah penipuan raksasa. Soalnya, ada satu teori super gila yang bilang, Sang Ratu Perawan ini bukan cuma nggak perawan, tapi dia bahkan bukan seorang perempuan sama sekali. Oke, sebelum kita loncat ke konspirasinya yang gila itu, kita harus kenalan dulu sama sosoknya. Siapa sih sebenarnya Ratu Elizabeth pertama ini? Dia ini putrinya Raja Henry VIII yang super terkenal itu loh, dan ibunya adalah Anne Boleyn yang nasibnya tragis. Masa pemerintahannya itu, wah, luar biasa. Penuh penjelajahan, ada karya-karyanya Shakespeare, kemenangan perang yang legendaris. Makanya eranya disebut The Golden Age atau zaman keemasan. Dan dia ini penguasa terakhir dinasti Tudor, jadi warisannya itu besar banget. Tapi, jalan hidupnya untuk sampai ke tahta itu jauh dari mulus. Ini bukan cerita dongeng. Bayangin aja ibunya dieksekusi pas dia masih balita. Dia sendiri statusnya dicopot, bahkan pernah dipenjara di Menara London sama kakaknya sendiri karena dituduh berkhianat. Fakta kalau dia bisa bertahan hidup, apalagi sampai jadi ratu, itu benar-benar gila sih. Nah, dari latar belakang yang udah penuh drama ini, lahirlah sebuah legenda yang rasanya lebih gila dari kenyataan itu sendiri. Inilah dia inti dari konspirasi kita hari ini. Teori bocah Beasley. Asal-usul teorinya juga unik banget. Bukan dari arsip-arsip kuno kerajaan, tapi sumbernya Anda nggak bakal nyangka deh. Dari catatan Bram Stoker. Iya benar, orang yang nulis Dracula. Dia mendengar legenda lokal ini, yang kemudian dipopulerkan lagi sama penulis zaman sekarang, Steve Barry. Jadi ceritanya gini nih, coba bayangin ya. Waktu kecil, Elizabeth dikirim ke desa Beasley buat menghindar dari wabah penyakit. Sialnya, pas banget sebelum ayahnya Raja Henry VIII mau datang menengok, Elizabeth tiba-tiba sakit parah terus meninggal. Wah, para pengasuhnya panik bukan main. Takut kepalanya dipenggal, mereka buru-buru cari anak perempuan pengganti, tapi nggak nemu satupun yang mirip. Solusi putus asa mereka apa? Mereka nemu anak laki-laki lokal, namanya Neville, terus didandanin pakai baju putri. Dan karena Raja Henry emang nggak deket-deket amat sama putrinya, penipuan ini berhasil. Kedengarannya kayak plot film ya. Tapi buat orang-orang yang percaya teori ini, mereka bilang bukti-buktinya itu sebenarnya ada di mana-mana loh, di sepanjang hidup Elizabeth. Kita cuma perlu jeli melihatnya. Oke, sekarang kita coba jadi detektif. Kita periksa satu-satu bukti yang mereka ajukan. Kira-kira ini beneran ada dasarnya atau cuma omong kosong belaka? Ada apa sih sebenarnya di balik riasan putih tebal yang ikonik itu? Bukti pertama, kita lihat dari pidatonya yang paling terkenal. Waktu mau ngadepin armada Spanyol, dia bilang ke pasukannya, "Aku tahu tubuhku ini tubuh wanita yang lemah, tapi aku punya hati dan jiwa seorang raja." Nah, buat kebanyakan orang, ini kan kiasan yang keren banget ya. Tapi buat para penganut konspirasi, ini adalah pengakuan terselubung. Dia ngomong gitu ya, karena dia memang seorang raja. Terus, petunjuk-petunjuk lain mulai muncul. Katanya riasan putih tebal dan gaun kerah tinggi itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nutupin jakun. Janjinya buat gak nikah bukan soal politik, tapi karena keharusan. Biar suaminya nanti nggak tahu rahasia besarnya. Terus dia juga katanya selalu ngehindarin dokter. Ya jelas, biar nggak ketahuan pas diperiksa fisiknya. Bahkan katanya kalau kita bandingin potret masa kecil sama pas dewasanya, kelihatan kayak dua orang yang beda. Kalau semua bukti tadi disusun, kayaknya meyakinkan juga ya. Tapi tunggu dulu. Sekarang, ayo kita lihat sisi lainnya. Kita bongkar semua bukti tadi pakai fakta sejarah yang ada. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa benar ini konspirasi terbesar dalam sejarah Inggris yang bisa disembunyikan selama 44 tahun? Atau, jangan-jangan semua petunjuk tadi punya penjelasan lain yang jauh lebih masuk akal? Oke, kita mulai dari riasan dan wig-nya. Kata teori konspirasi, itu buat nutupin fitur colo. Faktanya, waktu umur 29, Elizabeth kena cacar parah. Parah banget sampai ninggalin bekas luka di seluruh wajahnya. Riasan putih tebal itu ya buat nutupin bekas lukanya. Ironisnya, riasan zaman dulu itu mengandung timbal yang beracun, yang malah bikin rambutnya rontok. Makanya dia butuh wig. Jadi ini bukan soal nyembunyiin gender, tapi lebih ke masalah kesehatan dan insecurity pribadi. Terus,
soal kenapa dia nggak pernah nikah. Teorinya kan bilang, takut ketahuan pas malam pertama. Kenyataannya, jauh lebih kompleks dan cerdas. Dia itu lihat sendiri ibunya dieksekusi sama ayahnya. Dia sadar betul kalau seorang ratu menikah, kekuasaannya bakal pindah ke suaminya. Dengan memilih untuk nggak nikah, dia memastikan nggak ada satu laki-laki pun yang bisa ngatur dia atau ngatur Inggris. Ini bukan kebohongan, ini strategi politik jenius. Gimana soal takut sama dokter? Katanya biar nggak diperiksa fisiknya kan? Kenyataannya, waktu dia dipenjara sama kakaknya, wajar banget dia takut diracun, termasuk sama dokter suruhan. Tapi yang paling penting, klaim ini salah total. Ada loh catatan sejarah yang jelas banget nunjukin kalau pas ada negosiasi pernikahan, dokter-dokter itu sudah meriksa dia. Dan hasilnya, mereka konfirmasi kalau Elizabeth sehat dan bisa punya anak. Dan ini dia nih pukulan telaknya. Ada catatan dari mata-mata salah satu orang yang mau melamar dia. Mata-mata ini menyuap tukang cuci istana buat ngecek kesehatan ratu. Dan laporannya apa? Ratu ternyata menstruasi normal setiap bulan. Sesuatu yang, ya secara biologis mustahil buat laki-laki. Kasus ditutup kan? Nah, kalau semua buktinya gampang banget dipatahkan, kenapa ya teori aneh ini bisa bertahan sampai ratusan tahun? Jawabannya ternyata bukan soal fisik Elizabeth, tapi soal cara orang-orang di zamannya berpikir. Dengerin deh kutipan dari guru pribadinya ini. Dia memuji Elizabeth karena punya kekuatan maskulin. Garis bawah ya, bukan tubuh maskulin, tapi kekuatan maskulin. Di abad ke-16, konsep seorang perempuan bisa mimpin negara dengan sehebat itu tuh aneh banget. Jadi, satu-satunya cara mereka bisa menjelaskan kehebatannya, ya dengan pakai kata-kata yang biasa dipakai buat laki-laki. Jadi, intinya di sini, teori bocah bisli ini sebenarnya nggak pernah soal Elizabeth itu sendiri. Teori ini adalah cerminan dari sebuah era yang nggak bisa terima kalau ada perempuan yang bisa memegang kekuasaan tertinggi dan jago banget. Buat mereka, lebih gampang bikin cerita fiksi kalau dia itu sebenarnya laki-laki daripada menerima kenyataan bahwa seorang ratu bisa sehebat itu. Karena warisan dia yang sebenarnya itu jauh lebih keren dari cerita fiksi manapun. Selama 44 tahun, dia berhasil membawa Inggris melewati berbagai masalah politik dan agama. Dia mengalahkan kekuatan militer terkuat di dunia saat itu dan menciptakan zaman keemasan. Dia melakukan itu semua bukan karena dia diam-diam laki-laki. Dia bisa karena dia adalah Elizabeth pertama. Jadi saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah konspirasi ini beneran soal fisik seorang ratu? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari betapa susahnya dari dulu sampai sekarang orang menerima kekuatan seorang perempuan yang luar biasa? Sebuah pertanyaan yang kayaknya masih relevan sampai hari ini.